Pembelajaran berdiferensiasi, topik 1 oleh Rizky Aprianti. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Keragaman anak di kelas. Keberagaman jenis kelamin. Keberagaman jenis kelamin merupakan salah satu hal penting untuk saling melengkapi satu sama lain. Keberagaman jenis kelamin di kelas terkait dengan perbedaan laki-laki dan perempuan. Peserta didik dapat belajar untuk menghargai perbedaan jenis kelamin dan menerima perbedaan antara laki-laki dan perempuan di kelas. Keberagaman kondisi fisik. Peserta didik di sekolah juga memiliki keberagaman kondisi fisik, seperti tinggi badan, berat badan, warna kulit, dan lain-lain. Keberagaman kondisi fisik ini dapat menjadi sumber keunikan dan keindahan dari setiap individu, sehingga harus diterima dan dihargai oleh seluruh peserta didik di kelas. Keberagaman agama. Keberagaman agama di kelas merupakan salah satu aspek yang seharusnya menciptakan kerukunan dan toleransi yang baik. Keberagaman agama menuntut kita untuk menghargai keyakinan agama teman di kelas, tidak mengganggu ketika mereka beribadah, serta tidak memaksakan keyakinan pribadi terhadap teman. Keberagaman suku bangsa. Keberagaman suku juga merupakan aspek penting untuk menciptakan kesatuan dan persatuan. Kita harus menghormati asal suku teman yang berbeda dengan kita. Selain itu, kita juga harus berusaha menjalin hubungan baik dengan teman di kelas, tanpa memandang dari mana suku bangsa mereka berasal. Mungkin ada teman yang berasal dari suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Betawi, suku Dayak, dan masih banyak lagi. Teori pendukung. Teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Teori multiple intelligences. Teori tentang multiple intelligences atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai kecerdasan majemuk. Pada teori multiple intelligences ini disebutkan ada 8 bentuk kecerdasan, yaitu kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan spasial visual, kecerdasan kinestetik jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Teori Zone of Proximal Development (ZPD). Zone of Proximal Development (ZPD) adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa setiap peserta didik memiliki ZPD yang berbeda-beda. Maka dari itu, bimbingan dan instruksi dengan kadar yang sesuai sangat dibutuhkan untuk dapat mengembangkan potensi masing-masing peserta didik. Teori Learning Modalities. Perbedaan peserta didik dalam pembelajaran juga dapat dilihat dari segi yang lain, yaitu learning modalities atau modalitas dalam belajar yang kerap salah diinterpretasikan sebagai gaya belajar. Learning modalities ini biasa dikenal sebagai VK atau visual, auditory, dan kinestetik. Terima kasih sudah menyaksikan.